Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kamu Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Ini lagi di suasana Olimpiade. Ya, kita mau bahas ini yang lagi trending topik gitu ya, tentang Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Congratulations, selamat untuk Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil memenangkan medali emas ya di kejuaraan Olimpiade Tokyo 2020. Itu kami sangat bangga ini karena emas pertama buat Indonesia, emas pertama buat negara kita tercinta Indonesia. Selamat sekali lagi, kami turut bangga, kami senang banget ya. Terima kasih untuk Grecia Poli dan Apriani Rahayu, dan kita akan bahas ini ada kisah-kisah menarik ya, terutama dari kisahnya Grecia Poli ketika beliau merintis dari awal sebagai atlet dan sampai sekarang bisa menjadi seorang juara dunia. Bagaimana kisahnya setelah yang satu ini? Jadi hari ini kita mau bahas seorang wanita ya, pebulu tangkis wanita Indonesia, namanya Grecia Poli. Beliau bisa mewujudkan impiannya meraih medali emas di Olimpiade. Nah, ini saya kutip dari kompas.com, ini kisahnya. Kita coba sharing sama-sama, kita belajar sama-sama ya. Grecia Poli yang tampil bersama dengan Apriani Rahayu berhasil meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Ganda putri tanah air ini nomor 6 dunia ketika membeku atau mengalahkan Chen Qingchen ya dan Xia Yifan dari China ya, di Tokyo ya pada hari Senin kemarin. Grecia Poli dan Apriani menang 2 game langsung gitu ya, nggak ada rubber set, langsung juara, langsung menang ya. Bagi Grecia Poli, keberhasilan ini sekaligus mengakhiri penantian panjangnya untuk bisa berprestasi di ajang Olimpiade. Nah, ini kisah menariknya di sini teman-teman. Sebelumnya pebulu tangkis ini ya, Grecia Poli yang sudah berusia 33 tahun sekarang itu belum berhasil ketika berjuang di Olimpiade London 2012 dan di Olimpiade di Rio 2016. Ya, di 2012 itu kenangan paling pahit buat Grecia Poli. Kenapa? Karena Grecia Poli itu yang saat itu berpasangan dengan Meliana Jauhari mengalami keterpurukan ya, mengalami kejatuhan karena didiskualifikasi. Jadi bukan karena kalah tapi didiskualifikasi. Mereka didiskualifikasi di London 2012, di Olimpiade London 2012 lantaran dianggap melanggar kode etik. Jadi tersingkir secara tidak terhormat teman-teman. Membuat Grecia Poli merasa begitu terpuruk sehingga sempat berpikiran untuk pensiun. Nah ini, jadi dia udah sempat untuk pingin menyerah, pingin pensiun, pingin gantung raket ya. Nah kita baca lagi selanjutnya. Oke, lalu namun atlet kelahiran Jakarta itu pada akhirnya memutuskan untuk tidak menyerah ya, memutuskan untuk lanjut lagi dan berjuang bersama Nitya Krisnenda di Olimpiade Rio 2016. Jadi pasangannya ganti tapi dia melanjutkan lagi ya sebagai atlet. Tapi tahun 2016 di Olimpiade Rio itu pun juga nggak berhasil menang gitu ya, berhenti di perempat final. Grecia Poli ya bersyukurlah nggak jadi gantung raket tapi juga nggak juara gitu ya, tapi dia tetap melanjutkan karirnya. Nah, lalu ya tadi 2012 dia terpuruk ya, itu titik terendah dalam hidupnya. Olimpiade yang sebelumnya ya di London Olimpiade 2012, lalu bangkit 2016, bangkit dia tetap main walaupun kalah lagi nggak masalah, yang penting dia terus lanjut. Tapi keinginannya untuk berhenti berkarir di bulu tangkis menjadi satu-satunya pilihan pada waktu itu gitu ya. Udah kalah terus ya kan, udah pernah didiskualifikasi, rasanya pingin nyerah gitu, rasanya pingin udahlah saya gantung raket. Tapi dia akhirnya nggak menyerah, memutuskan untuk mencoba kembali saya lagi. Ini penting teman-teman ya sahabat Yes, mencoba sekali lagi, one more time. Kalau kita pernah mungkin gagal, kita pernah mungkin menyerah, coba kita kasih tahu ke diri kita gitu ya, one more time, sekali lagi, coba sekali lagi. Gagal lagi, coba sekali lagi ya kan. Gagal 7 kali, bangkit 8 kali, gagal 10 kali, bangkit 11 kali. Nah ini akhirnya 4 tahun dilewati dan akhirnya bisa ke Olimpiade di Rio itu. Dan akhirnya sebetulnya dia sudah trauma teman-teman ya, Grecia Poli ini udah trauma karena sebelumnya udah didiskualifikasi dan kalah terus gitu kan. Dan dia waktu di Olimpiade Rio di tahun 2016 gitu ya,
beliau memutuskan untuk oke lah, saya harus mengatasi trauma saya harus bangkit. Oke, sudah bangkit, akhirnya sesuai keinginannya tidak sesuai ya, keinginannya atau realita tidak sesuai dengan harapannya dia gitu kan. Pengennya kan menang, tapi di Rio pun, di Olimpiade Rio juga kalah. Dan akhirnya teman-teman, setelah berlangsung di Olimpiade Rio juga kalah, akhirnya dia melanjutkan lagi ke Olimpiade di Tokyo. Dan ini terakhirnya dia untuk berjuang the last gitu ya, untuk kita coba lagi, siapa tahu bisa dapat juara. Dan akhirnya Greysia Poli dan bersama dengan Apriani sukses menyabet medali emas di tahun 2021, walaupun olimpiadenya sebetulnya 2020 ya, Olimpiade Tokyo. Dan ini satu-satunya cabang bulu tangkis ya yang menyumbangkan medali emas ya, cuman di ganda putri ini ya, dan sukses meraih medali emas. Ini begitu luar biasa, dan ternyata udah berjuang, Greysia Poli udah berjuang di umur 13 tahun ya. Dia cuma berharap ya kan, suatu saat saya bisa jadi juara, suatu saat saya jadi juara dunia. Waktu usia 13 tahun itu ngomong ke dalam dirinya sendiri. Dan ternyata betul, 20 tahun berselang dia akhirnya bisa jadi juara dunia. Ini kisah ini inspiratif sekali ya. Dan saya juga kemarin beberapa kali waktu saya lihat Olimpiade di yang Tokyo ini ya, tahun 2020 ini, saya melihat sebetulnya yang dijagokan bukan mereka gitu ya. Yang dijagokan itu kan ganda putra ya kan, atau ganda campuran, dan mungkin tunggal putra itu dijagoin semua. Itu kayaknya juara-juara, calon juara. Tapi nggak disangka yang juara malah ganda putrinya kan, termasuk Greysia Poli dan Apriani ini ya. Mereka akhirnya bisa menyabet medali emas. Wow. Dan ternyata ini juga dibutuhkan komitmen, sabar, dia ngomong gitu kan. Dan keluarga mendukung, keluarga sangat mendukung untuk jangan berhenti, untuk terus kejar impianmu. Wow, ini kisah inspiratif sekali. Dan terakhir saya lihat dapat foto yang lagi viral, teman-teman. Foto dan video yang lagi viral. Videonya dari Agnes Monica, ya ada namanya, judulnya Muda. Ada search lah di Google atau di YouTube ya kan. Itu ada tayangan satu cuplikan gitu ya, singkat. Ada Greysia Poli waktu itu memegang kertas gitu ya. Saya akan menjadi juara dunia, juara bulu tangkis dunia. Wow, itu tulisan itu tahun 2013 teman-teman. Ya, tulisan itu tahun 2013, dan video itu dirilis juga tahun 2013. Dan ternyata siapa yang sangka tahun 2021 tulisan itu menjadi kenyataan. Ya, ini saya ingin menyampaikan ini kenapa sih? Gini loh. Jadi kita tuh harus hati-hati dengan apa yang kita tuliskan, apa yang kita visualisasikan, apa yang kita gambarkan, ya kan? Cara pikir kita gimana, apa yang kita percayai dengan masa depan kita. Itu mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dari sekarang itu bisa jadi kenyataan. Ya, ini bisa jadi kenyataan seperti kisah dari Greysia Poli ini. Dia begitu percaya gitu kan, udah ditulis, dipegang di tangannya, nih saya akan jadi juara. Wah, itu mindsetnya, itu mentalnya itu yang begitu kita harus contoh. Ini teladan buat kita anak muda tuh, memperlihatkan kepada kita itu ya, kekuatan sebuah impian, the power of dreams itu ya. Satu apa yang kita ingin capai, apa yang kita ingin impikan, apa yang menjadi masa depan kita. Ini sebuah contoh nyata bahwa don't ever give up gitu ya. Never give up, terus coba terus ya kan. Gagal berapa kali pun bangkit lagi, gagal berapa kali pun bangkit lagi. Dan kita belajar satu hal lagi, bahwa kita harus fokus di satu bidang yang sama ya. Seorang Greysia Poli bukan berarti hari ini dia waktu jadi pemain badminton gagal pindah ke bidang yang lain ya, contohnya main golf lah atau main sepak bola lah ya kan. Greysia Poli tidak seperti itu. Dia tetap di fokus satu bidang, walaupun mungkin saat ini belum jadi pemenang, saat ini mungkin masih masih berjuang untuk bisa meraih medali, tapi dia terus melangkah. Setelah mungkin konsistensi, fokus, komitmen ya, tahun 2013 berarti kan sampai sekarang 8 tahun. 8 tahun dia berjuang sungguh-sungguh ya kan. 8 tahun dia ketika menuliskan kata-kata itu, tulisan itu 8 tahun baru terbukti. Dan ternyata impiannya itu udah dibentuk, udah dirancang ketika beliau usia 13 tahun ya. Ketika 13 tahun, waktu masih muda ya, waktu masih, kita sebut masih waktu kecil ya, dia masih sudah punya bayangan kalau dia pasti ingin suatu saat bisa jadi seorang juara
Ya, dan 20 tahun berselang. 20 tahun itu bukan waktu yang singkat. 20 tahun itu waktu yang panjang, kan. Dan kita kalau merasa, Pak, saya baru setahun, 2 tahun, 5 tahun Pak di dunia bisnis saya belum bisa berhasil. Coba lihat, kita lihat ini, kisah ini. Ya, 20 tahun dia berjuang betul-betul dari kecil sampai sekarang, ya kan, dari muda sampai jadi usia 33 tahun ini jadi juara. Berapa hal yang sudah dikorbankan, banyak hal yang sudah diperjuangkan, banyak hal yang bisa sudah ditempuh oleh Gracia Poli, dan akhirnya saya jadi juara, bisa jadi menyabet medali emas dan membanggakan negara kita Indonesia. Ya, saya doakan teman-teman di sini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman, dan teman-teman juga bisa jadi juara di bidang teman-teman semua. Ya, di bidang apapun Anda punya bidang, Anda bisa jadi juara di bidang itu. Oke, thank you teman-teman. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda juga. Ya, berikan komentar yang positif, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.